Secara teoritis, secara akal kita tahu bahwa Tuhan itu tempat perlindungan dan penolong kita, seperti yang dikatakan dalam Mazmur 46 ayat 2. Tetapi, di dalam kenyataan, kita seringkali merasakan pengalaman-pengalaman dan perasaan yang sebaliknya, bukan? Kita merasa sepertinya Tuhan justru membawa kita dalam bahaya dan tidak dilakukan pertolongan. Pengalaman-pengalaman buruk ini terjadi pada kita. Sudah tahu ini mengecewakan, ini melukai, ini menyakitkan kita, tetapi mengapa Tuhan diam saja, bahkan seolah-olah Dia membawa kita masuk ke dalam kesukaran itu? Bukan ini yang kita mau, tetapi mengapa pengalaman ini yang datang? Dan seterusnya, kita bertanya mengapa? Mengapa? Saya yakin pengalaman dan perasaan ini tidak asing bagi kebanyakan kita. Tetapi jangan berhenti sampai di situ saja. Mari kita simak cerita berikut ini. Nan Hauser adalah seorang ahli biologi laut. Dia sudah malang melintang 26 tahun melakukan penelitian tingkah laku hewan-hewan di kedalaman laut. Suatu hari, pengalaman tak terlupakan terjadi dalam hidupnya. Ketika ia sedang menyelam, ada seekor ikan paus yang mendekatinya dan kemudian membenturkan moncongnya ke badannya. Ia terkejut sekali dan dia merasa tidak berdaya, bahkan menjadi kian panik. Bayangkan, mamalia raksasa seberat 22.680 kg itu membenturkan moncongnya ke badannya dan mendorongnya dan mendesaknya. Pada waktu itu, Nan Hauser merasa dalam kepanikannya sudah tamat riwayatnya. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata ikan paus itu hanya melakukan itu. Membentur dia, mendorong dia, mendesak dia, dan makin lama Nan Hauser makin mendekati permukaan laut dan mendekati perahu motor yang dikendalikan oleh teman satu timnya. Akhirnya, Nan Hauser dilepaskan oleh ikan paus itu sampai ia bisa berhasil naik ke atas perahu motornya dengan selamat. Dan beberapa saat kemudian, Nan Hauser menyadari bahwa area tempat dia menyelam tadi dikelilingi oleh ikan-ikan hiu macan yang berkeliaran di sana. Tiger shark. Dan itulah bahaya yang sebenarnya, bahaya yang sedang mengancam nyawanya. Jadi, ikan paus itu justru sedang melindungi dan menyelamatkan dia. Ketika melepas ikan paus itu pergi, Nan Hauser berkata, "Thank you, I love you." Dan kemudian dia menoleh kepada teman satu timnya dan berkata, "Hey, he saved me. Dia menyelamatkan aku." Benar, ikan paus itu justru menyelamatkan dia. Itulah pengalaman satu kali seumur hidup yang tidak pernah dilupakan oleh Nan Hauser. Tetapi pengalaman itu juga menolong kita untuk mengerti
apa yang Tuhan sering lakukan di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang semula kita tidak sadari, kita tidak fahami, kita tidak mengerti, karena kita dibuat tidak berdaya, kita dibuat frustrasi oleh benturan, oleh hantaman, oleh desakan kehidupan ini, bahkan oleh tekanan-tekanan yang membuat hidup kita menjadi sulit, posisi kita menjadi terjepit, dan juga badan dan jiwa kita terasa sakit. Tetapi mengapa Tuhan diam? Bahkan seakan-akan Tuhanlah yang menggiring dan membawa kita masuk dalam semua kesukaran dan kesusahan itu. Tetapi sebenarnya tidak. Bagaimana mungkin? Sebab Tuhan itu tidak dapat mengingkari dirinya. Dia memang penolong kita. Hanya saja, Dia menolong kita dari bahaya yang sebenarnya. Bahaya yang belum tentu kita lihat. Bahaya yang tidak kita lihat sebelumnya, sama seperti ketika Nenhoser tidak melihat ikan-ikan hiu itu sebelumnya. Tuhan itu menolong kita dari bahaya yang sesungguhnya, bahaya yang justru tak mampu kita lihat. Ada orang yang sudah bertunangan dan putus. Tentu ia merasakan sakitnya dan menangisinya. Tetapi sebenarnya Tuhan sedang menyelamatkan dia dari calon pasangan hidup yang sama sekali tak sepadan dengan dia, yang kelak justru akan menghancurkan rumah tangganya oleh karena karakter ketidaksetiaannya. Tuhan sedang menyelamatkan dia. Ada orang yang mengalami penolakan, lamaran kerjanya ditolak, dan itu amat menyakitkan. Tetapi baru 3 bulan kemudian dia sadar, terjadilah fakta. Ada terungkap dan terbongkar kecurangan dan kejahatan besar dalam perusahaan itu yang pasti akan membuatnya susah apabila ia berada di dalam dan bekerja di sana. Tuhan sedang menyelamatkan orang itu. Ada teguran keras, ada peringatan tegas, ada kerugian besar, ada penolakan yang menyakitkan, ada kekalahan yang telak, yang pada waktu kita menjalani atau mengalaminya, itu sungguh menyakitkan, itu sungguh melukai kita. Tetapi sebenarnya, untuk long term, jangka panjang ke depan, itu justru menyelamatkan kita dari bahaya yang lebih besar, yang bahkan bisa menghancurkan hidup kita untuk seterusnya. Ada kalanya, itulah cara Tuhan menolong dan melindungi kita, sebagaimana yang dilakukan oleh ikan paus besar itu terhadap Nenhoser. Oleh sebab itu, yakinlah, Tuhan itu lebih tahu bahaya apa yang sebenarnya sedang mengancam kita. Dan Dia juga lebih tahu bagaimana caranya melepaskan dan menolong kita dari bahaya itu. Sampai nanti suatu waktu kita tersadarkan dan kita berkata, "Hei, ya, Dia selamatkanku." Memang Tuhan itu pelindung, Tuhan itu
penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Kami bersyukur, Bapa. Entah kami sadari atau tidak, sesungguhnya Engkau selalu melindungi dan menolong kami. Kamilah yang sering tak melihat bahaya yang sebenarnya, tak menyadari bencana yang mengincar kami, dan siap untuk menghancurkan hidup kami. Baik itu bahaya dari keadaan atau cuaca buruk, bahaya dari sesama kami yang berniat buruk, maupun bahaya yang disebabkan oleh kebodohan, kealpaan, dan kesalahan kami sendiri. Ada kalanya perlindungan-Mu memang menyakitkan kami. Pengawasan-Mu justru merampas kebebasan kami. Penjagaan-Mu membuat kami tak habis mengerti, seolah-olah Engkau malah menjadi musuh kami. Ya Bapa, tetapi kini kami mengerti, Engkau tak mungkin ingkar janji. Engkau mengasihi kami melebihi yang dapat kami bayangkan sendiri. Apapun yang Engkau izinkan terjadi, apapun yang sedang kami jalani, Engkau sedang menyelamatkan kami. Engkau memang Tuhan, penolong kami yang sejati. Amin.